Akila dipimpin doanya. Disiapkan dulu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kita pada hari ini. Apakah hari ini kita hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Ibu akan mengecek lagi kebersihan dan kerapian pakaiannya. Apakah bajunya laki-laki sudah masuk ke dalam? Apakah pakaiannya sudah rapi? Sudah semuanya? Sudah. Nah, baiklah. Kita hari ini, apa pelajaran kita pada hari ini? Ya, IPAS. Tema pelajaran kita pada hari ini yaitu sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kemudian apa yang terjadi jika pohon di sekitar kita habis ditebang? Siapa yang tahu? Banjir, longsor. Ya, benar, banjir, longsor. Apa lagi, Akila? Siapa yang tahu lagi? Apa yang terjadi kalau kita menebang pohon secara liar? Udah benar tadi, banjir, longsor. Nah, kemudian Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu kita akan nanti membahas tentang menjelaskan pengertian sumber daya alam dengan benar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menganalisis masalah pemanfaatan sumber daya alam. Yang keempat, menyajikan solusi terhadap masalah lingkungan. Yang kelima, menunjukkan keaktifan dan diskusi, bertanya, dan presentasi. Nah, itu nanti tujuan pelajaran kita pada hari ini. Lalu kemudian Ibu akan memberikan sedikit kata-kata motivasi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Yaitu apa yang kita tanam hari ini, itulah yang kita tuai di kemudian hari. Siapa yang ngerti maksud Ibu? Ayo. Apa? Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita tuai di kemudian hari. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Ya, siapa yang tahu? Fakti tahu? Maksud Ibu tuh, kalau kita bersungguh-sungguh belajar pada hari ini, kalau kita bertekun belajar hari ini, maka suatu hari kita tinggal menikmati hasil. Misalnya kita sukses nanti, berarti kita tinggal menikmati hasil. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang kita tuai nanti. Kalau kita sekarang belajar dengan sungguh-sungguh, kalau kita berhasil nanti, berarti kita itu yang kita nikmati hasilnya di kemudian hari. Nah, itu kata-kata motivasi dari Ibu. Kemudian Ibu akan menampilkan video tentang penebangan hutan liar. Mari sama-sama kita saksikan dulu ya videonya ya. Video penebangan hutan secara liar.
berbagai jenis hewan dan tanaman lainnya. Ketika pohon-pohon dihilangkan, habitat ini hancur dan spesies-spesies ini bisa terancam punah. Selain itu, pohon adalah pembersih alamiah. Mereka menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen untuk seluruh makhluk hidup yang ada. Jadi, jika banyak pohon ditebang, bisa meningkatkan masalah perubahan iklim dan polusi udara. Ini adalah masalah serius. Di sisi lain, pohon juga membantu menjaga tanah tetap stabil dengan akarnya. Jadi, ketika pohon ditebang secara besar-besaran, kita bisa melihat erosi tanah yang lebih parah dan banjir yang lebih sering terjadi. Jadi, kita wajib menjaga keseimbangan ekologi yang ada. Jika kamu suka video pengetahuan, jangan lupa subscribe dan ikuti sosial media kami lainnya. Itu tadi video penebangan hutan secara liar. Sudah dengarkan tadi dampaknya kalau kita menebang hutan secara liar? Sudah kan? Nah, di desa kita ini banyak pohon ditebang tanpa ditanam kembali. Apa dampaknya bagi kehidupan kita? Apa tadi? Sesuai di video tadi. Apa dampaknya? Terjadi populasi udara. Nah, banjir, longsor. Ya, apa? Udara. Nah, kemudian kita masuk dulu ya pada tujuan pelajaran kita tadi. Yang pertama itu menjelaskan pengertian sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam itu yaitu segala material, bahan atau potensi yang berasal dari alam, baik hayati maupun non hayati, yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan dan menunjang kehidupan. Nah, itu dia pengertian dari sumber daya alam. Yang kemudian yang kedua, jenis-jenis sumber daya alam di lingkungan sekitar. Ada benda hidup atau hayati dan benda mati atau non hayati yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti air, udara, tanah, tanaman atau padi dan buah, hewan ternak, sinar matahari, dan ada juga bahan tambang seperti pasir dan batu. Kemudian yang ketiga, menganalisis masalah pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, eksploitasi berlebihan yang merusak lingkungan. Yang kedua, ada alih fungsi lahan masif. Yang ketiga, deforestasi, pencemaran hingga konflik sosial. Nah, itu dia tadi. Kemudian yang keempat, menyajikan solusi terhadap masalah lingkungan. Melibatkan kombinasi pengelolaan sampah 3R, reduce, reuse, sama resolve. Penggunaan energi terbarukan, penghijauan, dan penegakan hutan ketat terhadap pencemaran, meliputi pemilihan sampah rumah tangga, penggunaan transportasi umum, mengurangi plastik sekali pakai, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Kemudian menunjukkan keaktifan dalam diskusi, bertanya, dan presentasi. Nah, itu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti kalau ada yang ragu boleh ditanyakan dan kita akan diskusi. Nah, kemudian kita sudah duduk berkelompok sekarang ya. Kita ada 10 orang dan ada yang 3 orang, ada yang berempat duduk berkelompok. Kemudian ibu akan membagikan LKPD yang berisi masalah kasus. Ibu akan membagikan dulu lembar LKPD-nya.
jenis sumber daya alam. Dampak kerusakannya. Nanti kita presentasikan ke depan ya. Ya. Ini jenis sumber daya alam. Apakah sudah ada kelompok yang sudah siap? Bersiap presentasi? Sambil mendengarkan presentasi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 mendengarkan dulu ya. Ya, ayo kelompok 1 tampil ke depan. Di sini, berdiri di sini. Baik. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampilkan kelompok 1. Air tanah. Apa itu air tanah itu? Air di dalam tanah, Bu. Apa jenis sumber daya alam apa tadi? Apa jenis sumber daya alam ada? Air, Air, tanah, hutan, hutan. Kemudian apa lagi tadi yang Ibu suruh? Apa dampaknya? Dampaknya longsor, banjir. longsor, banjir. Nah, benar, kelompok 1 udah benar. Nah, bagus penampilan dari kelompok 1. Coba ditanya ke temannya, apakah ada yang dipertanyakan? Apakah ada yang kita tanyakan? Ada pertanyaan untuk kelompok 1 semuanya? Tidak? Tidak. Tidak.
banjir dan longsor. Rata-rata jawaban kita hampir sama. Udah bagus semua jawabannya. Nah, makasih buat kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Kelompok 1 dan kelompok 3 buat kelompok 2? Ya, selamat untuk kelompok 2. Terima kasih buat kelompok 2. Jadi itulah tadi hasil diskusi kita. Hasil diskusi kita tentang jenis sumber daya alam dan dampaknya terhadap lingkungan. Jadi, kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang kalau kita menebang pohon secara liar, maka dampaknya banyak sekali. Akan terjadi banjir, tanah longsor, polusi udara, akan banyak sekali dampaknya. Maka dari itu, janganlah menebang pohon secara sembarangan. Jadi, apa yang kita pelajari tadi yaitu tentang sumber daya alam dan apa manfaatnya. Manfaatnya sumber daya alam itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari aja. Seperti matahari ini, banyak sekali manfaatnya. Apa manfaatnya kalau buat kita? Kita bisa jemur pakaian. Kita bisa dimanfaatkan buat jemur pakaian. Nah, kemudian apa lagi itu dalam kehidupan sehari-hari? Ada apa? Ada air juga. Air buat apa gunanya? Untuk mandi. Untuk mencuci, untuk minum, untuk mandi. Nah, banyak sekali manfaatnya. Udah, jadi itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Jangan menebang pohon secara liar karena banyak sekali akibatnya kalau kita menebang pohon secara liar. Itu pelajaran kita pada hari ini. Apakah anak ibu sudah mengerti? Sudah. Apakah ada yang dipertanyakan? Ada yang ragu? Nah, yang hasil diskusi tadi, coba dikumpul hasil diskusi tadi. Nanti akan ibu nilai. Nanti ibu bagikan minggu depan ya. Ibu akan menilai hasil diskusinya. Nanti ibu bagikan minggu depan. Nah, sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, pimpin lagi doanya.